Jadi yang dimaksud cicak dalam ikut berpartisipasi meniup api, kalau dalam kehidupan nyata itu adalah manusia-manusia yang menjadi provokator, Bapak Ibu. Lah kita sendiri terkadang ya jadi cicak, sadar nggak sadar. Ada orang yang mungkin begini-begini, kita ikut ngompor-ngompor, oh iya itu begini, oh iya, nah itu tanda kita sedang menjadi cicak. Biarpun wujudnya seperti ini manusia gitu, tapi kalau kita mempunyai sifat seperti itu tanda kita sedang menjadi cicak yang ikut meniup api agar apinya bertambah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Istighfar dari Banyumas. Oke, kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan tentang Nabi Ibrahim. Di saat dibakar, di situ kan ada ceritanya ketika Nabi Ibrahim dibakar, ada binatang yang ikut meniup api agar apinya semakin membesar, dan ada juga binatang yang menyiramkan air agar apinya padam. Jadi kali ini yang akan dibahas adalah binatang tersebut, tapi dalam arti secara hakikat. Kalau kita membayangkan secara umumnya, secara syariatnya, mungkin kita membayangkan binatang itu adalah binatang yang beneran gitu. Tapi kita ambil hikmahnya, atau kita ambil pelajarannya, atau kita kaji kebenarannya. Binatang yang dimaksud itu binatang yang seperti apa? Kan dalam ceritanya Kanjeng Nabi Ibrahim itu dibakar dengan api yang begitu besar oleh kaumnya. Nah, kita ambil hikmahnya dulu, atau kita pahami sanepannya atau perumpamaannya. Kalau dalam bayangan kita kan oke lah, mungkin dulu dibakar dengan api sungguhan, tapi kan sekarang kita ambil pembelajarannya. Yang dimaksud Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang begitu besar itu apa dalam kehidupan kita. Jadi kita ambil cerita dari yang sudah ada, tapi kita pahami untuk ke dalam diri. Contohnya Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang begitu besar. Secara syariatnya mungkin dengan api yang seperti itu, yang gede banget atau besar banget, tapi secara hakikatnya dibakar dengan api itu maksudnya adalah, kalau dalam diri kita loh yo, diri kita dibenci, diri kita dicaci, diri kita difitnah, dipandang sebelah mata, dan sebagainya. Lah ini secara hakikat artinya itu seperti itu. Jadi kita dibakar, umpama kita dibakar dengan api yang begitu besar, itu adalah kita sedang dicaci, dibenci, dimaki, dikucilkan, dipandang sebelah mata, dianggap hina, dianggap sampah, dan sebagainya. Itu kan yang dibakar apanya? Bukan tubuh raga kita yang dibakar, tapi jiwa kita yang sedang dibakar dengan hinaan dan sebagainya. Dan apakah kita kala sedang dibakar kita merasakan panas? Asal kita sudah ikhlas, asal kita sudah sadar ada orang membenci, ada orang mencaci, ada orang memfitnah, dan sebagainya. Di saat kita sudah sadar, sudah ikhlas, dan sebagainya, otomatis kita tidak akan merasakan panas. Lah ini yang terjadi secara hakikat loh ya Bapak Ibu, yang terjadi pada Kanjeng Nabi Ibrahim kala itu. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran, dan banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang gagal paham, dan sebagainya, sehingga banyak yang menghujat, banyak yang menghalang-halangi, banyak yang membenci, dan sebagainya. Ini arti secara hakikat. Lah terus binatang waktu di Kanjeng Nabi Ibrahim waktu sedang dibakar nih, di situ kan ada binatang apa ya, cicak kalau nggak salah. Cicak itu ikut meniupkan atau meniup api agar apinya tambah besar.
Lah, cicak yang dimaksud itu apa? Sebenarnya cicak yang dimaksud dalam cerita tersebut, kita itu ya dalam kehidupan sehari-hari mungkin pernah merasakan itu. Karena cicak yang dimaksud itu adalah ngompor-ngompori. Pernah nggak dalam alam nyata, dalam kehidupan nyata, aktivitas kita itu ditiup sama cicak, dikompor-kompori. Lagi ada mungkin sesuatu yang apalah gitu, tiba-tiba oh iya itu gini oh pantesan dan sebagainya. Nah ini yang disebut dengan cicak. Jadi cicak dalam cerita pembakaran itu adalah orang yang suka ngompor-ngompori. Bahasa ngompor-ngompori Indonesianya itu yang suka apa ya, memprovokasi gitu loh, yang memprovokasi. Kita sedang ada rasa yang begini, tiba-tiba ada orang oh ya begini lah, itu berarti cicak. Jadi yang dimaksud cicak dalam ikut berpartisipasi meniup api, kalau dalam kehidupan nyata itu adalah manusia-manusia yang menjadi provokator, Bapak Ibu. Lah kita sendiri terkadang yuk jadi cicak, sadar nggak sadar. Ada orang yang mungkin begini, kita ikut ngompor-ngompor, oh iya itu begini, oh iya, nah itu tanda kita sedang menjadi cicak. Biarpun wujudnya seperti ini manusia gitu, tapi kalau kita mempunyai sifat seperti itu tanda kita sedang menjadi cicak yang ikut meniup api agar apinya bertambah besar. Lah ini binatang yang tadi meniupkan api agar api tambah besar. Yang satunya lagi ada binatang yang membawa air, jadi meneteskan air, burung pipit kalau nggak salah. Lah burung pipit ini itu maksudnya adalah orang yang ngedemi. Kalau kita ambil dalam kehidupan nyata kita dari kisah seperti itu, karena kisah-kisah seperti itu mengandung hikmah, mengandung pembelajaran, mengandung kebenaran, mengandung makna secara perumpamaan. Nah, perumpamaannya adalah seperti itu tadi, cerita yang cicak meniupkan api agar apinya bertambah besar ini padahal hakikatnya adalah manusia yang suka ngompor-ngompori atau memprovokasi. Terus ada burung pipit yang meneteskan air, biarpun itu sedikit, tapi perjuangannya si burung pipit ini luar biasa, Bapak Ibu. Tapi secara hakikatnya itu adalah orang yang ngedemi. Wis ojo kesu, ojo ayo, wis ora apa-apa. Wah, bangsane seperti itulah. Contohnya seperti itu. Jadi dalam cerita Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar, terus ada cicak, ada burung pipit, itu pun terjadi pada diri kita. Asal kita mau memahaminya, hal-hal seperti itu, kisah-kisah seperti itu terjadi pada kehidupan di alam nyata kita ini. Kita dibenci, kita dicaci, dimaki, dikucilkan dan sebagainya. Ini tanda bahwa diri kita itu masih sedang dibakar oleh orang-orang yang tidak suka, oleh orang-orang yang tidak sefrekuensi dan sebagainya. Nah, tinggal di sini apakah kita waktu seperti itu kan kita emosi, kita terbawa suasana, kita marah, kita dendam, kita benci. Kalau ada rasa-rasa seperti itu tanda kita dibakar tapi terbakar. Nah, di saat ada yang membenci, ada yang mencaci dan sebagainya, kok kita biasa saja, justru kita ambil hikmah dari kejadian itu tanda bahwa kita sedang dibakar tapi tidak terbakar. Sehingga bakaran-bakaran seperti itu katanya kan menjadi taman yang sangat indah. Maksudnya gini, di saat kita sedang pandang hidupnya, kita sedang dinaikkan derajatnya, kita sedang diangkat levelnya, kita sedang naik pangkat dan sebagainya, naik derajat dan sebagainya. Karena di balik api ada pematangan. Ya contoh sederhana,
kita bikin kopi, banyunya digodok dulu, kita masakannya ya dioseng-oseng dulu itu. Intinya api itu adalah untuk pematangan jiwa, api untuk menempa kesadaran dan jiwa kita. Jadi di saat ada yang membenci, ada yang melempar api, kita pandang hidupnya, kita ambil hikmahnya, kita berpikir positif dan sebagainya, itu yang disebut dengan dibakar dengan api, tapi menjadi taman yang indah. Karena kita paham, kita sedang dinaikkan derajatnya, kita sedang dinaikkan levelnya, kita sedang bertumbuh secara jiwa dan kesadarannya. Jadi kita ambil kisah dari cerita seperti kisahnya Nabi Ibrahim dibakar, ada cicak, ada burung pipit dan sebagainya. Itu terjadi pada kehidupan kita di alam nyata, asal kita mau merenungkan. Jadi di saat ada yang melempar api, bersyukurlah, alhamdulillah sedang dinaikkan. Balon udara tidak akan pernah naik tinggi di saat tidak ada apinya. Udah ada apinya, balon udaranya ini yang kayak gini, pelentung kayak gini, bocor, nggak naik-naik karena uapnya bocor. Kita sedang dihujat, dibenci dan sebagainya, kita marah, itu tanda kita bocor. Kita tidak terima, itu tanda kita bocor. Yang harusnya naik asal kita menerima, tapi karena kita tidak menerima, ya bocor. Ya di situ-situ saja, udah dibakar, bukannya naik, wis panas, di situ saja. Yang rugi siapa? Jadi berterima kasihlah kepada para pembakar, berterima kasihlah kepada orang-orang yang melemparkan api, karena lemparan api ini adalah keindahan yang nyata asal kita memahaminya dengan hati nurani. Oke Bapak Ibu, jadi yang dimaksud cicak dalam kisah tersebut adalah orang yang ngompor-ngompori. Burung pipit itu orang yang ngedem-ngedemi, ya bahasa Indonesia yang ngedem-ngedemi opo lambuh, intinya ngedem-ngedemi, iyalah itulah. Kalau ngompor-ngompori kan